Muliakan, acara seperti ini mengandung banyak manfaat. Adit. Yang pertama untuk keselamatan dunia, khususnya untuk NKRI. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ad-dunya mal'unun wa mal'unun fiha illa zikrullah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, dunia ini sudah lama aku akan hancurkan sehancur-hancurnya. Karena banyak kedzaliman, banyak kemungkaran, banyak ketidakadilan. Tapi aku lihat warga NU disedong sholawatan, zikiran, tahlilan, mengingat Allah dan Rasulullah. Akhirnya adab itu aku angkat pelan-pelan karena ada orang NU muludah. Tolong catat ya. Ya. Makanya Saudi Arabia, anak emas Amerika, menghancurkan Yaman cukup 5 tahun, menghancurkan Libya cukup 5 tahun, menghancurkan Afghanistan cukup 5 tahun, menghancurkan Syria 5 tahun, menghancurkan Indonesia dengan berbagai cara, termasuk ngirim Wahabi. Betul apa betul? Tewas semua gara-gara ada Nahdlatul Ulama. Tanpa NU nggak ada NKRI, tanpa NU nggak ada Pancasila. Betul-betul. Sekian puluh tahun NU didolimi, saatnya sekarang kita bangkit. Dah segini aja ya. Terus nih, makanya pemerintah kita sekarang sadar betul, karena berpihak pada NU sekarang. Karena sadar 22 Oktober hari santri nasional, berapa presiden tidak pernah mikirin santri. Jangan ada coba-coba profesor doktor zaman Soeharto jadi pejabat, nggak ada. Paling tinggi kepala KUA. Makanya profesor doktor walaupun NU hanya Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah kaya, pantas karena Soehartonya Muhammadiyah. Kalau kita, tapi NU haram berontak kepada pemerintah yang sah. Betul Pak? Betul. Kata Gus Dur, pemilihan presiden walaupun monyet dan keputusan terpilih wajib taati monyet. Itulah NU. Haram NU berontak ke pemerintah yang sah. Mendoakan pemerintah wajib. Makanya kalau pemerintah di sini enggak dukung NU, mati jangan ditahlilin sekarang. Niring satu ke MPR, niring satu ke presiden. Tadinya juga Pak Jokowi nggak diundang muktamar tadinya. Emang apa? Ada usulan NU nggak didengar. Yang dapat bos cuman pendidikan formal. Kami NU 60% di pesantren, banyak yang cuman ngaji, nggak sekolah formal. Kenapa nggak dapat bos? Itu kan bangsa Indonesia. Mulai tahun ini dapat bos, makanya kami kemarin datang ke presiden akur begitu cara. Ini dari ring satu ya, jangan macam-macam ya. Bukan katanya soheh mutawatir. Jadi orang persawahan cuman aing ngising ayeuna di Jakarta ayeuna eta aing. Maaf Bib, saya ngomong bahasa di sini jagoannya Bib ya. Saya dari kecil dididik oleh dua Habib. Makanya jadi orang benar. Yang pertama Habib Muhammad bin Syakin Yahya, yang kedua Habib Soleh Assegaf Cirebon. Yang ngajarin pidato Habib Soleh, tapi yang ngajarin saya niup Habib Yahya. Makanya saya komplit, makanya santri susah jodoh datang aja ke saya. Asal bawa kebo 3 wih. Beb, maaf ya Beb. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah hari santri nasional, duit belum turun-turun. Sekarang sudah sah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 bahwa pesantren lembaga formal negara. Alhamdulillah.
dan bukan di bawah Kementerian Agama, langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Lagi ya. Tungah Kiai. Saya kan di PBNU ini termasuk Wapres, tugas saya ini bagaimana memberantas radikalisme. Tugas saya itu. Karena walaupun tua, karena jagoan, saya dapat tugas. Terorisme urusan aing. Cirebon dilawan. Nah, sekarang mah polisi, tentara, sama Indo atur amin. Menerima polisi, tentara, syaratnya Quran bagus, kitab kuning bagus. Tanpa itu coret sekarang udah tenang. Kita urusan aing, urusan aing, urusan aing. Ini aslinya, kalau saya ngomong Inggris disangkana lain orang pasawahan aing. Pada waktu Mas Santana itu malingan suuk we baheula. Malingan tiwu di jero supaya tengah nyawan mandor gitu. Enak jadi kiai gara-gara malingan suuk eta masalah. Makanya kata guru saya dibuntat, kalau sedang jadi santri walaupun nakal jangan dinilai negatif. Penilaian terhadap santri apabila sudah keluar dari pesantren. Orang saya juga di Kang Ayub mau begitu, jangan suka nyolong punya orang. Kalau punya Kang Ayub halal. Ya saya colongin kelapanya, ikannya begitu. Alhamdulillah saya buka pesantren 4, kampus 2. Santri saya malin cawu, malin laut. Sekanya aing ge baheula kitu, gitu kan. Asal awewe aing ulah dicaling ku sia aing gitu. Maaf ya polisi. Inilah ceramah NU. Kalau ceramah Wahabi serius saja. Pokoknya kalau ceramah NU 50% humor yang ngajarin Habib Ali, udah gitu aja udah. Kalau mulai salah tanya Habib Ali gitu aja. Terus nih. Kenapa? Karena pesantren diakui. Yang pertama, garda terdepan keutuhan NKRI adalah NU dan santri. Betul betul. Tidak ada ormas di Indonesia yang misi visinya NKRI harga mati, tidak ada. Icing urusan aing. Saya sebetulnya Bib ceramah nggak pernah galak, udah tua, tapi kan ada Banser jadi saya berani. Sebab kehebatan Banser tuh banyak, cuman kelemahannya 2 Banser tuh Bib. 1 nggak tahan lapar, makanya babadog bagaimana. Nuka 2 walaupun jago silat sama istrinya takut. Aduh aja aing. Aduh. Makanya lihat Habib baik sekarang. Pak Kapolres, polisi, dan Ramil, Bu Camat, dengi kena yang ngomong. Wajib muludan NU ada lagu Indonesia Raya. Wajib. Cak jenggot tilu, hormat bendera, musyrik. Makanya Camat dan Ramil, Kapolsek, ulah cuma datang. Wajib nyumbang. Begitu kan? Oh, enak baik ang bela mati-matian cuma datang doang pidato nyumbang untuk nanaon aku. Lapor kau ke bupati bener-bener. Maaf saya kalau lagi lapar begini ceramahnya. Biasanya kan suruh makan apa kayak dulu. Suruh duduk di tempat sound system ya Allah. Lamun lain NU aing balik. Aing teh Suriah PBN tuh. Tapi karena NU ikutan aja. Saya dapat guru dari Banten, kalau ceramah kamu ada yang ganggu, doain. Baca wirid 3 kali. Insya Allah kencing terus-terusan. Kecuali NU mual mempan. Jadi gitu jawabannya. Makanya ada Yahlal Waton. Itu terungkap sebelum kemerdekaan. Karena NU lahir 1926. Protes Wahabi yang ada di Saudi Arabia. Begitu khilafah habis Turki, datanglah ke Inggris Suud dan Abdul Wahab. Singkat aja ya, kami akan bantu
Jazirah diganti Saudi, agamanya Wahabi. Salah satu di antara kejamnya Wahabi, cucu Rasulullah dibunuh hidup-hidup. Tapi ayah hikmahna, lamun Wahabi temaihan cucu Rasulullah Habib Ali mual ayah di dia, nggak bakalan ada Habib di, karena dibunuh daripada kabur kemana-mana. Termasuk Wali Songo adalah dari Yaman, Hadrami. Makanya anak saya laki-laki punya 5, 4 di Hadramaut semua. Karena dari kecil saya dibina oleh Habib, jadi anak saya Hadrami, Al-Ahqaf. Begitu. Nah, kenapa Indonesia ini susah dihancurkan? Amerika datang ke Belanda. Wahai Belanda, kamu pernah lila di Indonesia. Apa yang paling sulit dihancurkan? Jawab Belanda cuma satu, NU. Ciri-cirinya kumuh, gudigan, sarungna butut, enak banget. Ini nama pesantren Araralus, Beb, sekarang pesantren cakep-cakep ya. Dulu zaman saya, apalagi di Banten, Masya Allah cempur. Ingat kitab KHS-an, bulu irung, hidung kawe. Makanya cek guru saya, siap kawin kudu jeung santri karena nasibnya sama. Makanya malam pertama saya buka, ya Allah, eta bekas budug loba. Cek awewe aing akang ge kitu. Yang geus kita namanya grup budug itu baheula. Terus apa terus? Kenapa dulu? Karena Belanda nyerang kerajaan-kerajaan di Indonesia itu yang mendirikan ulama, habaib, kiai, betul pak betul? Begitu diserbu oleh Belanda, akhirnya kami NU ke kampung-kampung. Di kampung ieun pasantren, apa tetap harokah ahli sunnah wal jamaah dipertahankan, terutama untuk menghancurkan musuh-musuh NKRI. Anak-anak muda ini zaman milenial kadang-kadang nggak tahu persoalan bangsa. Tidak akan terjadi 10 November kalau tidak didukung oleh 3 kiai dari Cirebon. Tolong catat. Bung Tomo datang, Mbak Asyim, kami ini baru selesai perang dengan Belanda. Semua tentara tewas, lulus. Tiba-tiba tidak lama datang tentara sekutu ke Surabaya. Kami sudah nggak sanggup, bah. Saya serahkan kepada Abah dan para santri. Ini sejarah ya, sudah dibukukan oleh PBNU. Nanti saya akan tunggu dulu 3 kiai dari Cirebon, Jawa Barat. Yang pertama, datuk saya Kiai Abbas dari Buntet, tugasnya untuk merontokkan pesawat. Pakai apa? Kacang hijau dan sorban. Makanya ciri-ciri NU kudu pakai sorban. Ayeuna jang mungkus berkah. Cicik, selama NU ulah macam-macam begitu. Kemudian Kiai Sanusi dari Babakan Jiwa, batuknya seperti bom atom. Ini fakta. Namanya jagoan semua. Kemudian Amin Sepuh, ya Amin Sepuh. Gerobak butut menjadi tank. Bergerak 22 Oktober. Resolusi jihad, kata Basim Masari ya. Betul apa betul? Yang gugur syahid. Yang kita perangi adalah teroris. Yang kita perangi penjajah. Itulah resolusi jihad. Puncaknya 10 November. Makanya PBNU sedang meluruskan 10 November bukan jasa Bung Tomo, tapi jasa NU yang dikomandoi oleh Basim As. Yang saya melototan aing. Santi teka sopan aing teh. Bila mulain NU awas ku aing bener-bener. Awas nih. Ribuan ormas di Indonesia. Mana yang punya doktrin NKRI harga mati? Tunjukkan guys. Ditanya Mbah Simasari, kenapa bisa begitu Mbah? Pengalaman khilafah Timur Tengah. Tidak ada ormas di luar negeri yang memikirkan negaranya.
yang ada golongannya, kelompoknya, keturunannya, sehingga mudah dihancurkan. Betul betul. Makanya kami punya konsep baladil amin, negara dulu yang aman. Kalau negara aman, muludan ngeunah, tahlilan ngeunah, pasada juga ngeunah. Lihat Suriah sedang di masjid dibom, ngaji dibom karena negarana teu aman. Indonesia aman. Makanya NKRI harga mati. Soret piagam Jakarta yang 7. Kenapa bah? Ulah mikirkan agama heula goblok, negara heula. Rumah tangga dulu kaagur ibu jeung bapana karek ngurus anak bener. Betul apa betul? Ya kadang-kadang ibu buka dosa kalalaki teu ngaku hayo sia. Giliran ngaji kondangan gara leulis gawe giliran jeung heusinya lakina ya Allah kutang make paniti. Cicing ulah suat-suat sia. Aing teh Surya profesor tampil. Tapi NU-nya. Oh halal NU bangsa. Masya Allah. Terus. Atau dipeluk ulah lakina leuleus kacolok. Sakaweun aku naon kutang sia goblok. Lagi balik, maaf ya ini kondangan membedak napi pagi cuna replon belum mata di hari dulu ya kayak jeung lalakina ya Allah remason dipakai lalakina nyium batuk kenaon api bisa mau beurit goblok hayang istri orang nu kitu aya hayang teh supaya sadar hayang teh carana kawin hiji deui insyaallah sadar. Bagaimana bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Mana mungkin NU rek kuat sakieu beta lalakur tampilin saku aing mah. Pakur. Dia ngomong aing nu nyuruh ke Hasan. Cenah supaya kanyahoan urang pasawahanana jadi aing ulah ditinggalkeun gitu cenah. Tarekan manehna carekan. Itu makanya negara dulu baru muludan aman Isra Mi'raj. Ini kalau di Suriah kerkieu modah dibom. Kenapa? Karena negaranya tidak aman. Hubbul watan minal iman. Itulah NU. Agamis, nasionalis. Kalau bahasa Arabnya al-mulku bid-din yaqwa, ad-din bil mulki yaqwa. Negara kalau ditunjang oleh agama kuat, agama ditunjang oleh negara awet. Kalau camatna NU dan ramirnya NU, kapasitasnya NU pasti muludan diizinin. Tapi kalau camatna tahiyatna jenggot nanti itu sambayang paham ini tahun ini harus habis. Betul betul. Karena hormat bendera musyrik negara kita khilafah, makanya Menteri Agama diangkat ku Jokowi usul ti PBNU komandan Banser. Ya kok tadi nama aing nu disuruh tadi nama. Cuman saya punya guru Habib Muhammad bin Syekh bin Yahya, wasiatnya cuma satu, kamu boleh jadi profesor, kamu boleh jadi dokter, tapi jangan jadi pejabat. Jadi kiai saja. Emang apa kayak enakan jadi kiai cung? Pokoknya nyendeni balik diberkati. Oh. Makanya saya sekarang makhluk langka di PBNU. Kenapa nggak mau saya jadi? Saya kan wakilnya Ki Ma'ruf, lamun ayangnya aing jadi naon. Tuh, aing mah tetap nyantu boleh, aing mah coba lagi. Itulah saya masya Allah bangga sekali karena memang saya belain Nahdlatul Ulama. Satu, awas nih. Yang kedua, kenapa pesantren? Pemerintah kita galau. Kenapa? Rusaknya moral dan akhlak. Makanya kita PBNU sudah punya komitmen. Yang pertama,
hidupkan paham wasatiyah ahli sunnah wal jamaah untuk menentang radikalisme, terorisme. Itu caranya cara NU. Itu program pertama. Makanya kemarin Kang Said juga waktu di Bandung 5 program kita tahun ini harus habis. Kenapa? Karena dulunya Khawarij, selain paham dia neraka, tega enggak kalau Habib Ali baca salawat tunggal poe tapi cak manehna ka neraka? Bayangkan coba. Bayangkan cucu Rasul dituding-tuding ka neraka. Badatuk nak cerik lamun aya umat nama saya di neraka. Allah. Dar. Kalau molototan mah aing bae heueuh. Tadi ditu tadi panggung aing diprototan. Lamun teu geus kapolsek kok aing tampilingan berkait. Makanya PBNU mah cuma apa? Indonesia bukan negara Islam. Indonesia adalah negara kesepakatan. Kata Gus Dur, NKRI adalah rumah besar. Di dalamnya ada rumah kecil 6. Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau bicara Islam, silakan. Selain Islam ke neraka, asal di masjid, asal di pesantren. Tapi kalau bulu bucamat pidato ke 17 Agustus, selain Islam ke neraka, pecat eta camat. Itu rumah besar. Oh, rumah besar. Saya tanya Gus, kenapa sih? Sampai kau sama Kristen aku, sama Hindu aku, sama Buddha aku. Lah itu ajaran agama kita kiai. Lakum dinukum la ikraha. Agama diturunkan oleh Allah untuk menghormati hak asasi makhluk Allah. Sahabat Nabi perempuan, hafidhoh, ahli zikir, ahli tahlil, puasa Senin Kemis. Gara-gara teh cocok jeung meong dikurung paeh neraka, karek maehan meong. Tapi Wahabi, HTI, betul-betul selain paham dia wajib dibunuh dan halal darahnya. Cirina gampang, pokoknya jenggot tilu, celana cingkrang, orang can boga duit. Itu sekian perjalanan gitu. Kahiyat, kutuk. Di dia aya ngomong wani kaing, sarpen ya kuai. Satu-satunya PBNU yang pernah diadili oleh HTI adalah saya. Ini praktisi walaupun diskolot. Cocok guru saya ngabela NU surga tong. Apalagi Mbak Masari jadi pengurus kek, jadi enggak kek, yang penting belain NU, insya Allah akan berkah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dan mati husnul khotimah. Belain aing ya berkah di Jakarta ya, karena ngabelaan NU. Pada aing di pasawahan ya Allah, malingan cako, malingan naon, karena gara-gara NU. Yang sadar lillahi ta'ala. Yang terakhir, betul apa betul? Kenapa kok pesantren diangkat sekarang? Sauki Bey mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Tegaknya bangsa karena bangsa itu berakhlak, bermoral. Hancurnya bangsa kalau bangsa tidak punya akhlak. Betul apa betul? Siapa penghancur akhlak umat Islam terutama generasi muda? Teknologi. Naon? Iya. 75% budak ngorah hancur gara-gara iya. Sadar saya. Ini ada kitab kuning 200. Saya kalau ngaji di pesantren, ngaji mahasiswa cukup ini. Tapi kan yang mau saya teknologi orang kafir. Bermaca kitab keluar sponsorna sek bebas ala Korea. Kalanjang engkuk. Jadi aing nempoh lah. Budak SD kelas 3 ayeuna geus nyaraho kari nih gurunya. Belum yang lain. Nah oleh itu hasil penelitian 7 profesor dari Amerika, ini pertimbangan pemerintah dan DPR ya, begitu pulang ke Amerika kagum masa depan lembaga pendidikan
yang bisa menjamin masa depan dunia selamat dan akhirat masuk surga adalah sistem pendidikan pesantren di Indo. Shallu ala Muhammad. Karena mengandung 4 unsur: learning to be, learning to have, learning together, learning to do. Ya ini ngerti tuh ngomong aja. Diterangkan ku aing bahasa sedong. Kehebatan pesantren yang pertama, belajar agama langsung praktek. Jangan ada yang pulang sebelum doa. Allah sangat marah kalau ada orang hadir di majlis zikir, majlis sholawat sebelum doa pulang. Lebih baik nggak usah datang, lamun can doa dikutuk oleh Allah. Kecuali ibu-ibu mangga we heula rek pipis asal balik deui, sebab ayewe teu bisa nahan kencing lila karena selangna pendek. Udah gitu aja. Cicing, selang naon sia canyaho santri cicing we. Ieu urusan indung sia. Anak di rumah kapan sholat berjamaah begitu masuk pesantren? Anak kita di rumah kapan sholat tahajud begitu masuk pesantren? Anak kita di rumah kapan sholat duha begitu masuk pesantren? Anak kita di rumah kapan ngaji kitab kuning begitu masuk pesantren? Cari lembaga pendidikan yang bisa mengalahkan pesantren Indonesia. Kita mana neng? Pipis, mangga. Asal balik deh. Terbalik deh kau yang doakan sampai kolot ini laku. Cari ya, cari 5 menit deh. Pesantren. Anak saya di Tahrim 3, di Hadramaut, Habib Zain Sumit 1. Begitu pulang, ya Allah, enakan di Indonesia. Yang ada sekolahnya pesantren, ada sanawiyah, aliyah, ada SD, ada SMP, SMA. Bahasa Arab jago, fikih jago, Quran jago, tafsir jago, tajwid, bahasa Inggris yes, matematik yes, fisika yes, biologi yes, komputer. Mana yang bisa ngalahkan pesantren yang ada pendidikan formalnya? Bayar sekali, ilmu menang 2. Luar biasa. Lagian pesantren adalah menyelamatkan orang tua yang tidak bisa agama. Betul Pak? Betul? Karena sebetulnya yang wajib ngajar agama bukan habib, bukan ulama, bukan kiai, tapi ibu bapak. Awas nih. Ku anfusakum wa ahlikum. Awas. Dulu perempuan gak ada harganya. Begitu Rasulullah diangkat, derajat wanita naik. Sampai Rasul bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummah. Surga di bawah telapak kaki kaum. Dulu lahir perempuan odaran. Punya anak perempuan dipirawat hidup hina. Karena perempuan lemah, tidak punya, dibanggakan untuk perang dan dagang. Dulu, begitu Nabi utus, surga di bawah telapak kaki kaum. Makanya ibu-ibu kayak balik ngomong ke laki-laki ya, bejaan aing ngomong ya. Pak, naon, siap datang sih rek modar ayah Habib datang gitu ngomong. Cenah aina surga di bawah telapak kaki ibu. Mulai poil aing mah nurut kasih gitu masyaallah. Benaun Bu, karena surga ku aing di bawah gitu masyaallah. Ngomong gitu ya. Insya Allah sambar geledek langsung ke neraka. Eta teh jangan anak ibu, betul Pak? Betul. Anak orang jenderal, profesor, doktor punya mall 7 ngalawan ka indung bapana neraka. Tuhan yang nampak adalah orang tua. Dengar kena yang Allah. 75% masa depan anak di ibu. Makanya umumnya rumah tangga nu paeh teh heula umumna, lalakina heula umumna. Amin. Eta nu ngaminan awena saya. Jarang rumah tangga yang meninggal istri dulu, jarang. Mahasiswa saya tanya, kenapa sih Kiai rumah tangga kan maut pamagetna heula jarang istrina aya 2 masalahna cep. Hiji bener, yang kedua gorek. Nu bener rumahna ieu. Boga anak 10. Bapana paeh, indungna hirup.
tak urus, betul bu? Mana contohnya tuh hayam, itu hayam rangga kabeh, rangga kabeh hayam. Bukan anak 10 kakakku galalede. Cara kejeng hayam, emang sia hayam. Coba enak 5, lalakina hirup, ibu namot, apa yang terjadi? Kau mau kawin deh, emang ngurusan anak, ngurusan istri nu anyar na bae. Sebab istri nu anyar mah katana hitut nage bau kadu. Nah ini ibu bodoh, hayang ke surga, bapak ke surga, anak ke surga. Dua carana, ibu dulu, bapak belakangan ya. Aina ibu tuh bisa ngaji, tapi hayang ke surga. Dua, hiji. Dengekeun, nggak balik ngomong kalau lakina, ya Allah Pak, dikira abdi teh cuman masak bae, nyuci piring bae, ternyata ngajar tajwid, ngajar fikih, ngajar sholawat. 75% abdi, bapak mah 25%, karena bapak mah tukang neangan duit, kan gitu kan. Sedangkan abdi goblok Pak. Begini Pak, supaya orang ke surga, anak ke surga, abi ikhlas ridho, silahkan akang nikah bae deui. Sarang saha, sarang ustazah supaya ngajar anak orang gitu. Lamun ibu goblok waya anak kawinkeun ka ustazah. Kumaha bapak-bapak setuju? Ibu-ibu 2 kali sia ngelawan aing. Ngelawan bener. Dia teh setuju teu? Nu kadua, lamun ibuna bodoh, dengekeun. Bapana bodoh, hayang ka surga, anak ka surga, anak wajib lebetkeun ka pasantren. Setuju? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nanti pulang ngomong, cep ka pasantren. Embung bu, nurut ku ibu diurus, dan nurut ku aing podara. Gitu bae. Emang kunaon bu galak pisan, dengekeun ibu ngomong. Ibu tuh bisa ngaji. Komo bapak sia leuwih goblok ti ibu. Sia deui teu bisa ngaji, engke ka neraka rombongan sabeus jurig. Supir bapak sia. Kenek indung sia. Penumpang sia. Cak malaikat ka mana bu? Neraka. Langsung yes begitu. Dengekeun. Heureuy tapi awas hati-hati nih. Tapi lamun anak orang mau santren, bapana di neraka, indungna di neraka. Amin. Anak tadi pesantren bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cak malaikat bu, naik, bapak naik, bebas malaikat, bebas. Naon sababna ieu bebas malaikat? Dengikeun aing ngomong. Anak sia nu keur masantren. Ngiriman yasin, ngiriman tahlil, ngiriman doa, nu bayaranana nunggak 4 bulan gitu. Jadi walaupun bayaran nunggak doa mah anjog. Kekurang ajaran umat Islam, menghina kiai, menghina habib, menghina madrasah. Jujur. Boga anak 2, hiji madrasah, hiji SMP, boga bayaran jang 2 orang. Nu di mana nu ditunggakeun? Hayo. Teu jujur tampilin ku aing. Di madrasah. Makanya guru madrasah nalilir nuluin tuh kuru-kuru. Murid 30, yatim 16 masa. Untung hari rupiah. Khusus bahasa Inggris 2 juta sebulan, 3 juta. Masuk TPQ 25.000 tuh bayar. Itu di Jakarta, di Sedong mah alhamdulillah.
leuwih-leuwih. Padahal orang tua yang punya anak duitnya miliaran, tokonya 60, mobilnya 700, awanu sambayang, awanu ngaji, akan menyesal tatkala sudah masuk kuburan. Itulah pemerintah kita sekarang. Pesantren merupakan lembaga pendidikan istimewa. Yang ketiga, kehebatan pesantren membina calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Kenapa? Karena pesantren disiplin, nurut bel, ngising bel, HS bel, ngaji bel, istirahat. Anak siapapun kalau melanggar hukum. Makanya waktu rapat Komnas HAM, saya dari PBNU ngamuk. Ustadz yang mukul kena pidana. Itu. Kecuali pesantren tampilin kok. Emang kenal kiai? Aing gara-gara jadi kiai ditampilin kok kiai kok. Gara-gara jadi kiai ditampilingan tuh. Atau kiai na ngarokok, aing tuh menang ngarokok, ditampilin Allah. Jadi gara ditampilin kue, aing jadi kiai goblok. Makanya untuk pesantren walaupun nampilingan bebas. Kenapa? Justru tampilin ku kiai jadi barokah. Yang kena ngomong. Jadi aing jadi kita gara-gara ditampilkan ku kiai. Ku kiai nama kelepas kelepus. Aing santai temun, cenang ke lamun geus gede. Urang mah NU, sebab NU tuh merokok wajib. Gitu cenang ngomong. Naon dalilna al ududu wajibun badal makan. Makanya NU itu ngerokok bisa wajib, bisa makruh, bisa haram. Contohnya yang wajib, guru saya di Jakarta, namanya Mu'alim Syafi'i Hajami. Bagi anak ngerokok wajib, jabla muntah ngerokok itu bisa ngajar. Itu makanya faslun furudul wudu'i klepus. Bukannya kita, kenapa begitu? Katanya itu yatimkan anak orang, yatimkan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Lahir tidak punya ayah, wafat. 4 tahun diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Kejadian terjadi, malaikat Jibril dipulangkan ke ibu Fatimah Aminah 2 tahun. 2 tahun wafat. Rasulullah 6 tahun sudah yatim piatu. Bayangkan. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun. Enak. Sebab menurut ilmu pendidikan, anak diasuh oleh kakek nenek bahaya. Sebab kalau nenek dan kakek kaincu tuan nampilin diberian duit baik. Sebelum ditampilin indung bapak anak ngaramu. Gitu ada Allah. Makanya menurut ilmu pendidikan, titip anak di aki nini ulah bahaya. 8 tahun maut, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Anak banyak, duit kurang. Cak Abu Thalib, mat sini mat. Ini ngomong masih kecil, mat aja ya. Udah gede tampilin gua ini ya. Berdasarkan musyawarah kau tinggal dengan paman, main dengan paman, minum dengan abang-abangmu, tidur dengan abangmu. Tapi mat, kamu makan cari sendiri. Paman nggak bisa ngasih makan. 8 tahun saling manusia paling mulia dunia akhirat, ngangon kambing 8 tahun. Apakah Allah tidak bisa melahirkan calon manusia mulia dari konglomerat? Bisa. Apakah Allah tidak bisa melahirkan Muhammad dari seorang kaya raya? Bisa. Kun fayakun jadi. Kenapa menderita? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Calon pemimpin besar dibina mental dan jiwanya. Bayangkan. Makanya NU bikin fatwa, yatimkan. Ibu, lamun hayang budakna sukses, yatimkan. Tapi ulah bapaknya dicekek ulah. Cekek ulah, asupkeun ka Pak. Yatimkan, titip ka kiai. Makanya santri doanya diterima karena sedang jihad fisabilillah. Di rumah main handphone bebas, begitu masuk pesantren. Di rumah pacaran bebas, masuk pesantren. Di rumah opor ayam, mirong, tempe, enggak. Masuk pesantren tahu tempe. Karena pesantren makanan pokok tahu.
Lamun pasantren tahu tempe, eta pasantren bid'ah dolalah. Aing ge gagah kieu baheula mah. Malingan hintip batur. Anu nyuruh ke Hasanuddin. Langsung saya diasupkan kana hintip, kemudian dibere uyah, diinum terasa opor ayam. Karena diciduhan ku bidadari. Tatkala saya geus jadi mahasiswa, mencari makanan nikmat seperti di pesantren tidak dijumpai lagi karena bidadari telok nyiduhan makanan mahasiswa. Gitu masalahnya. Santri 12 tahun diajar dagang, 16 tahun ngelamar kepada janda kaya Siti Khadijah, 16 tahun, 20 tahun diangkat menjadi direktur ekspor impor, mulai kaya tuh. 25 tahun bosnya, datuknya Habib Ali, neneknya Sayyidina Khadijah naksir kepada pemuda Muhammad umur 25 tahun nikah. Makanya bapak-bapak nu boga anak lalaki keur mondok, lamun hayang berkah milu Rasulullah kawinkeun karangda umur 40 tahun. Itu dia mah walaupun janda 40 tahun pakaian rapi, betul. Ari panggil jeung Rasulullah teh alus, jaga istri urang. Rees pakai longres masuk bolong di mana? 40 tahun dia akan jadi Rasul. Semua harta kekayaan Siti Khadijah dan Rasulullah habis untuk apa? Jihad fisabilillah, mengembangkan agama. Artinya apa? Orang NU harus pinter. Seperti sahabat Rasulullah ayat 4. Yang ini ngomong ya. Ulama Sayyidina Abu Bakar Siddiq kudu ada, wajib itu. Yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, NU kudu jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi wali kota, jadi presiden demi keutuhan NKRI. NU 100 juta. Pak Jokowi Ki Ma'ruf kemarin dipilih hanya oleh 60 juta. Kalau NU 100 juta bersatu kompak 2024 aing nyalon presiden pasti kapilih. Betul. Asal kom. Oh, tali listrik paeh berarti nyuruh orang aing ngeureun. Cenah lamun listrik paeh turun kiai gitu cenah ngomong. Kompak, istiqomah halus. Tapi istiqomah hiji di NU suruh dipiceun. Naon? Istiqomah perpecahan. Teka pilih jadi PBNU, yun NU garis lurus. Teka pilih jadi pengurus NU, yun NU garis lempeng. Udah ulah ribut, sebab kalau NU buat, makanya di PBNU ada makalah, Habib. Idza salahatil NU, salahatil NKRI. Wa in fasadatil NU, fasadatil NKRI. Kalau NU kuat, NKRI kuat. NU hancur, NKRI hancur. Tolong bersatu. Yang terakhir, setelah pesantren itu merupakan lembaga pendidikan pemimpin yang akan datang, satu yang paling penting, pesantren mendidik anak-anak berakhlakul karim. Para wali, para habaib, pendahulu kita, tujuan pesantren bukan jadi lurah, bukan jadi camat, bukan jadi presiden, tidak. Tujuan mendirikan pesantren supaya alumni pesantren berakhlakul karim. Tolong itu catat. Begitu keluar jadi lurah, alhamdulillah. Begitu keluar jadi camat, alhamdulillah. Begitu keluar jadi presiden, alhamdulillah. Tapi tetap berakhlakul. Makanya ada santri aktif, ada santri non aktif. Santri aktif kalian, santri interaktif inilah kami. Santri biar profesor, doktor, kiai haji, jenderal, presiden, kalau ketemu gurunya harus tunduk kepada gurunya. Itulah NU. Jadi Cirebon guru saya masih banyak, di Banten masih banyak. Begitu datang, cep, itu mau rokoknya. Untuk tolong peserkan abah rokok. Rois Suriah disuruh melirok. Profesor doktor disuruh melirok. Tapi karena NU kudu nurut. Itulah NU. Jadi kalau NU kuat, NKRI kuat.
Inilah pesan saya sebagai NU senior, ulang ngomong tua tampilin gua aing. Di PBNU sudah ada fatwa, ulang ngomong sepuh-sepuh jadi aing eueuh gairah. Jadi kalau pidato yang terhormat kiai senior gitu. Jadi aing nanggak nangeunah senior begitu. Ulang ngomong kolot tampilin gua ya. Jadi kiai senior, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan wirid, dengan sholawat Rasulullah hadir. Yang jelas Allah menyaksikan. Mudah-mudahan semua yang hadir dapat barokah. Amin. Berkat dipimpin oleh Habibuna Habib Ali Zainal Abidin Asgaf dan para kawan-kawannya, mudah-mudahan rahmat turun. Amin. Siti Corona mudah-mudahan segera sirna, pembangunan bisa berjalan lancar lagi. Sebab yang kena, yang alim kena, yang brengsek juga kena. Gitu, mall tutup, pesawat gak bisa terbang. Kami juga Habib Kiai pere, biasanya dakwah pere, khotbah pere, ceramah pere, ya Allah, gara-gara Siti Corona. Makanya hasil penelitian 240% istri Kiai hamil semua. Karena nganggur jadi kadia deui. Jadi kareureuneuh kabeh tah Kiai, Masya Allah. Tapi aya kegiatan NU yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu tahlil. Walaupun ada corona, tahlil jalan terus. Makanya saya kalau di pesantren, ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan ini samping pesantren modar deui. Jadi aing tahlil deui eta kitu mah. Pokoknya mah NU mah loba dalilnya ya. Datang Wahabi, muludan teu meunang, Isra Mi'raj teu meunang. Aing tiba heula teu meunang berontak ka pemerintah. Makanya supaya Islam jalan, pemerintah didukung, aing nyen proyek NU mah muludan, tahlilan, sholawatan. Betul Pak, betul? Itulah proyek Nahdlatul Ulama. Datang Wahabi, muludan teu meunang, tahlilan teu meunang. Terus aing menang amplop di mana deui goblok. Setan banget aing masuk. Datang ke ayeuna pemerintah belum pernah mikirkan gaji Habib. Betul Pak, betul? Belum pernah mikirkan gaji Kiai. Betul Pak, betul? Tapi kami mah otaknya cerdas, nyieun muludan. Di samping amplop kudu bawa berkat aing balik. Sabla mun muludan teu mau berkat aing ribut jeung awewe aing. Di mana Pak? Sama. Mana berkat? Lain muludan yang rangda meureunnya kitu. Tapi mau berkat langsung gitu. Itulah NU. Betul Pak, betul? Mudah-mudahan barokah sadayana, NU barokah, kecamatan barokah, Indonesia barokah. Mudah-mudahan NKRI tetap jaya dan NU bangkit. Kita ikut para habaib karena ini adalah cucu-cucu Nabi besar Muhammad. Lamun siah yang disayangan kudatukna, sayangi incuna. Lamun Habib Ali kecicing eta duit nabeak. Kudu ngarti, urang kudu ngarti. Semanena duit lain jang manena, jang majelisnya, jang pesantrennya, jang ustadna. Hatur nuhun, selamat berjuang, mudah kita dapat barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihadirkan jazakallah ahsanal jazakallah khair kepada beliau guru kita yang telah menyampaikan dan memberikan motivasi bagi seluruh santri yang hadir baik secara langsung ataupun secara live streaming malam hari ini. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk semakin ber-NU dan menambah semangat orang tua untuk menyekolahkan anak di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Cirebon pada usia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya nambahin sedikit tadi kata Kiai itu, kata beliau tadi bahwa gara-gara ada Siti Corona itu, terus pengajian berhenti, sekolah berhenti, naik pesawat susah. Terus ada juga kemarin ada PPKM gitu ya. PPKM itu kalau menurut Habib Umar Mutahar kepanjangannya adalah penurunan pendapatan kiai dan mubalek. Seperti yang beliau tadi itu, PPKM, penurunan pendapatan kiai dan mubalek. Ceramah batal, pengajian batal, tahlilan nggak boleh gitu ya. Sementara amplopnya hilang semua tuh. Jadwal coret semua. Alhamdulillah, semoga dengan adanya semangat Maulidin Nabi Muhammad SAW
di tahun 2021 ini segala mara bahaya yang ada di Indonesia pada khususnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia kembali menjadi negara yang tentram, damai dan aman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini masih kuat, sholawatan lagi. Belum pada ngantuk, belum? Kalau lapar sudah ya? Ya sama berarti maksudnya. Ayo sholawatan lagi, semangat. Insyaallah kita menggapai syafaat Nabi Muhammad SAW sampai nanti kita mahalul qiyam, lalu kita baca doa bareng-bareng nanti. Setuju ya? Sallu ala Nabi Muhammad.